Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulifanawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku sebuah buku cerita yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, yang berasal dari Sumatera Barat. Buku ini dikarang langsung oleh orang Sumatera Barat yang bernama Mara Rusli. Mara Rusli sendiri memang terkenal hobi mengarang, dan cetakan pertama buku ini yaitu pada tahun 1992. Otomatis buku ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini merupakan sebuah cerita sejarah yang ada di Sumatera Barat. Cerita ini mengisahkan tentang hubungan yang rumit atau perjalanan kisah kasih yang sangat rumit antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Permasalahan awal muncul ketika Samsul Bahri ingin melanjutkan sebuah pendidikannya ke Jawa. Namun pada saat itulah muncul rasa gelisah akan takut perpisahan dan kehilangan kekasihnya yaitu Siti Nurbaya. Namun apalah daya, Samsul Bahri memang harus mengikuti kemauan orang tuanya untuk melakukan pendidikan di Jawa. Walaupun mereka akan berpisah, tapi mereka memiliki sebuah janji untuk selalu bersama, walaupun hingga maut memisahkannya. Walaupun jarak mereka yang sangat jauh, mereka tetap saling berkirim surat antara Samsul Bahri ke Siti Nurbaya dan sebaliknya. Awal permasalahan yang besar muncul pada saat ketika ayah Siti Nurbaya jatuh sakit dan bangkrut dan kelilit utang kepada seorang yang sangat kaya di Sumatera Barat. Pada saat itu Datuk Meringgi. Ayah Siti Nurbaya memiliki sangat banyak hutang kepada Datuk Meringgi pada saat itu. Karena Datuk Meringgi ini tertarik akan sebuah kecantikan yang dimiliki oleh Siti Nurbaya, ia menginginkan Siti Nurbaya menjadi istrinya. Pada saat itu Siti Nurbaya juga dijodohkan oleh orang tuanya dengan Datuk Meringgi untuk membayar hutangnya. Namun apalah daya Siti Nurbaya untuk menolak perjodohan itu karena harus membayar utang ayahnya. Bagaimana kisah kasihnya dengan si Samsul Bahri itu dijalani melalui proses yang sangat panjang dan kisah yang sangat rumit. Dan ketika Samsul Bahri pulang ke Sumatera Barat lagi, ia menemui ayah Siti Nurbaya sedang sakit. Ia sangat kecewa karena Siti Nurbaya akan menikah dengan Datuk Meringgi karena dia sangat mencintai Siti Nurbaya. Karena kekecewaannya, akhirnya dia juga memutuskan dengan orang tuanya untuk kembali ke Jawa. Namun Siti Nurbaya merasa tidak bahagia dengan Datuk Meringgi. Ia mencoba lari ke Jawa untuk menemui Samsul Bahri. Namun karena Datuk Meringgi ini sangat mencintai Siti Nurbaya, ia mempunyai 1000 akal untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Maka ia mengatakan kepada polisi bahwa Siti Nurbaya telah membawa uang dan beberapa barang berharganya, sehingga akhirnya Siti Nurbaya di Jawa menjadi buronan, dan pada akhirnya Siti Nurbaya kembali lagi ke Sumatera Barat. Siti Nurbaya dan Samsul Bahri sempat melakukan sebuah hubungan yang sangat bersalah, sehingga Samsul Bahri dihukum ayahnya itu termasuk hukuman mati. Namun diketahui pada akhirnya 10 tahun yang akan datang Samsul Bahri ini tetap masih hidup, dan ia kembali Sumatera Barat untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Namun apalah daya, Siti Nurbaya pada saat itu sudah tiada. Karena dia sangat mencintai kekasihnya, akhirnya dia melakukan perperangan langsung dengan Datuk Meringgi. Dalam perperangan itu Samsul Bahri meninggal, dan Samsul Bahri dikuburkan di dekat makamnya Siti Nurbaya. Pada saat ini di Sumatera Barat dikenal dengan sebuah jembatan, yaitu Jembatan Siti Nurbaya, menjadi sebuah tempat wisata pada saat ini, dan makamnya juga menjadi tempat wisata yang berada di Sumatera Barat.
eh, tujuan dari sebuah cerita ini terutama bagi orang Sumatera Barat menjadi tonggak sebuah perubahan dari masa lalu atau kesalahan masa lalu yang akan diperbaiki di masa yang akan datang. Pada saat ini tidak ada lagi kisah tentang Siti Nurbaya yang terjadi di kalangan orang Sumatera Barat. Atau perjodohan juga tidak sering terjadi lagi di Sumatera Barat, mungkin walaupun ada satu atau dua. Jadi pada saat ini kisah Siti Nurbaya itu cuma menjadi sebuah cerita rakyat yang hanya terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi lagi di masa yang sekarang ini. Kesimpulan, dalam cerita ini tentu menjelaskan sebuah makna perjuangan sampai-sampai harus nyawa tantangannya. Jadi tujuan yang sebenarnya dalam buku ini terutama bagi orang Sumatera Barat agar selalu mengenang sebuah kisah yang terjadi pada dahulunya yang sangat penting untuk menjadi perubahan di masa akan datang. Saran saya dalam buku ini yaitu dalam buku ini pengarang si Mara Rusli sendiri menjelaskan sebuah kisah yang sangat rumit atau sulit dipahami. Alur ceritanya yang begitu serasa berbelit-belit, agak susah dipahami. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah modern, jika dibaca pasti mungkin butuh beberapa kali untuk memahaminya buku tentang Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini. Jadi jika nanti ada perbaikan atau bagaimana, setidaknya bahasanya sudah digunakan bahasa yang lebih baik agar pada zaman sekarang ini orang yang membacanya lebih mengerti dan mudah dipahami bagaimana sih kisah Siti Nurbaya pada zaman dahulunya. Apakah memang benar sama dengan film-film tentang kisah Siti Nurbaya yang ada di televisi? Apakah tidak sesuai dengan itu? Jadi jika ada perbaikan dalam memperbaiki pembuatan cerita ini agar menggunakan bahasa yang lebih dapat dipahami di zaman sekarang ini. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.